Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Qiyamatus Sughra. Kita masih membahas tentang kematian. Al-Matlabus Salis, pembahasan ketiga. Al-Mautu hatmun lazimun, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Kita saksikan, kita lihat banyak orang-orang yang meninggal dunia. Baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan yang lainnya. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Al-mautu hatmun lazimun la manasa minhu likulli hayyin minal mahluqat. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada jalan untuk menghindarinya bagi setiap makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup pasti mengalami kematian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Allah Maha Kekal. Allah tidak akan mati, Allah tidak akan binasa. Adapun selain Allah, halikun, semuanya akan binasa, semuanya akan mati. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, milik Allah segala keputusan dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa qala, dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa qala, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya balasan atau pahala kalian hanya akan disempurnakan pada hari kiamat.
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah keberuntungan. Maka sungguh dia telah beruntung. Keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih keberuntungan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Banyak orang-orang yang terpedaya dengan dunia, sehingga terkadang mereka lupa bahwasanya mereka akan mati. Mereka mengira mereka akan hidup terus, tidak akan mati, sehingga mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mereka lalai, tenggelam dalam dosa dan maksiat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya kita semua akan mati. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepadanya. Walau naja ahadun minal mauti lanaja minhu hiyaratullah min khalqihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada seorang yang dapat selamat dari kematian, niscaya orang yang paling layak atau orang yang paling berhak untuk selamat dari kematian adalah manusia pilihan Allah dari seluruh makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada orang yang bisa selamat dari kematian, tentu orang yang layak untuk selamat dari kematian adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan, manusia terbaik. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak bisa selamat dari kematian. Wa qad tuwfiya, dan beliau telah wafat. Beliau telah meninggal dunia. Kalau Nabi saja tidak selamat dari kematian, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan mati. Kita semua akan meninggal dunia. Wa qad wasallahu rasulahu bi annal mauta sunnatuhu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala telah menghibur rasulnya dengan menjelaskan bahwasanya kematian adalah sunnatullah yang berlaku pada seluruh makhluknya. Kematian adalah sunnatullah yang berlaku bagi siapa saja. Bagi nabi, bagi yang bukan nabi, bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi orang yang saleh, orang yang durhaka, dan seterusnya. Kematian berlaku bagi seluruh makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Maka jika engkau mati, apakah mereka akan kekal? Jawabnya, tidak.
Jika Nabi kita Nabi Muhammad SAW mati, maka orang-orang sebelum beliau juga akan mengalami kematian, dan orang-orang yang sesudah beliau juga akan mengalami kematian. Kita yang hidup di zaman sekarang ini akan mengalami kematian, dan orang-orang yang hidup sesudah kita, mereka juga akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mati. Ya, orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengalami kematian. Beliau juga mengalami kematian, dan orang-orang yang hidup sesudah beliau juga mengalami kematian. Wal mautu haqqun 'alal insi wal jin. Kematian adalah suatu keniscayaan yang pasti dialami oleh manusia dan jin. Bukan hanya manusia yang mengalami kematian, jin-jin juga mengalami kematian. Dalam hadis sahih an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung dengan kemuliaanmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainmu, zat yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal jinnu wal insu yamutuna. Jin dan manusia semuanya akan mati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang ketiga, yang inti dari pembahasan ini bahwasanya kematian adalah ketetapan Allah yang pasti menimpa seluruh makhluk hidup. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa lolos darinya, termasuk para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang maha kekal. Yang keempat, kematian pasti datang. Manusia harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mempersiapkan diri dengan iman, mempersiapkan diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal soleh. Kita semua akan mati, maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya, di antara caranya mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh. Taib, kemudian kita lanjutkan al-matlabur rabi', pembahasan keempat. Masih berkaitan dengan kematian. Lil mauti ajalun muhaddadun. Kematian sudah ditentukan waktunya. Kematian sudah ditentukan waktunya. Kita semua telah ditentukan kapan kita meninggal dunia. Hari apa, jam berapa, ya, bulan apa, tahun berapa, semua sudah ditentukan. Apakah dia meninggalnya di siang hari ataukah di malam hari, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil mauti waktun ya'ti fihi. Kematian
memiliki waktu yang pasti akan datang. Fala yastati'u ahadun ayatajawaza al-ajala alladhi darabahu Allahu. Tidak ada seorang pun yang mampu melampaui ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah kalau sudah menetapkan seseorang misalnya mati di hari Jumat, maka dia pasti mati di hari Jumat. Dia tidak bisa melampauinya. Wa qad qaddarallahu ajal ibad. Allah telah mentakdirkan ajal hamba-hambanya. Ajal-ajal kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jara bidzalika al-qalamu fil lauhil mahfuz. Ketentuan ini telah ditulis oleh pena di Lauhul Mahfuz. Kematian kita, ajal kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Wa katabathu al-malaikatu al-kiram wal mar'u fi batni ummihi. Dan para malaikat yang mulia juga telah mencatatnya ketika seseorang berada di dalam perut ibunya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Bikatbihi rizkihi wa ajalihi. Ketika seseorang berada di perutnya ditulis rezekinya dan ajalnya. Ajal kita sudah ditulis. Fala yata'akharu al-mar'u amma kutiba lahu wa la yataqaddamu. Maka seseorang tidak akan terlambat dari apa yang telah ditetapkan untuknya dan tidak akan bisa mendahuluinya. Dia tidak bisa memperlambatnya dan dia tidak bisa mendahuluinya. Kalau sudah ditetapkan dia meninggal di hari Jumat, maka dia pasti meninggal di hari Jumat. Dia tidak bisa melampauinya atau tidak bisa menguranginya. Wa kullu insanin mata au qutila au ghariqa au saqata min ta'iratin au sayyaratin au ihtaraqa au ghairu dzalika minal asbab fa innahu qad mata bi ajalihi allazi qaddarahu Allahu wa amdah. Setiap orang yang meninggal, baik meninggalnya karena sakit atau bukan karena sakit, atau qutila, meninggalnya karena dia dibunuh, atau karena tenggelam, jatuh dari pesawat atau kendaraan, meninggal karena terbakar, ataupun sebab-sebab lainnya, maka sesungguhnya dia meninggal sesuai dengan ajal yang telah ditakdirkan dan ditetapkan baginya. Ketika seseorang meninggal karena tenggelam, berarti itulah waktu dia meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia karena jatuh dari pesawat, maka itulah waktu dia meninggal dunia. Sesuai yang Allah tetapkan, sesuai yang Allah takdirkan. Apapun sebabnya, terbakar, tenggelam, jatuh dari pesawat, dibunuh, sakit atau tidak sakit, ya tiba-tiba dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia sesuai ajal yang Allah tetapkan baginya, yang Allah takdirkan baginya. Ini harus kita yakini, ini harus kita imani. Jangan kita mengatakan, oh kalau dia meninggalnya karena kecelakaan, dia meninggalnya tidak pada waktunya. Tidak demikian. Mau dia meninggal karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan,
dia meninggal pada waktu atau sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dallat ala zalika nususun katsiratun. Banyak nas yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah taala dalam surat Al-Imran ayat 145, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan dia mati, pasti dia mati. Tapi kalau Allah belum mengizinkan dia mati, maka dia tidak akan mati. Walaupun dia jatuh dari pesawat, walaupun dia tenggelam, walaupun dia dibakar, kalau Allah belum mengizinkan dia mati, maka dia tidak akan mati. Sebaliknya, kalau Allah mengizinkan dia mati, pasti dia mati. Walaupun dia sehat, walaupun dia kuat, tapi kalau Allah sudah mengizinkan dia mati, dia pasti mati. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah izinkan, dia mati. Kalau Allah belum mengizinkan, maka dia belum mati. Makanya terkadang para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat berita, ya, ada pesawat jatuh, ya, ada yang meninggal dan ada yang tidak meninggal dunia, ada yang masih hidup, ya, bahkan anak kecil, ya, masih hidup, orang dewasa mati semuanya, anak kecil masih hidup. Kenapa demikian? Karena Allah belum mengizinkan dia mati. Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkannya untuk mati. Walaupun dia anak kecil. Ini harus kita yakini. Kitaban muajjala sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian. Meskipun kalian berada di dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh. Meskipun kalian berada di tempat yang paling aman. Meskipun kalian berada di tempat yang paling sehat, kematian akan mendapatkan kalian. Meskipun kalian dijaga oleh para pengawal, kematian akan mendapatkan kalian. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat mempunyai ajal, mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah datang, maka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Kalau sudah ditetapkan meninggal jam 9 malam, maka dia akan meninggal jam 9 malam pas. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Tepat waktu sesuai yang Allah tetapkan. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya,
Ya, kita ini selalu lari dari kematian. Innal mauta, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, sesungguhnya dia pasti akan menemui kalian. Kita mau lari kemana? Kita mau lari kemana? Kematian akan menemui kita. Dalam surat Al-Waqiah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian kalian. Dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa melawan kematian? Ketika kematian datang kepadanya, siapa yang bisa melawannya? Gak ada yang bisa melawannya. Gak ada yang bisa menundanya. Fi sahihi Muslim, dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qalat Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berdoa, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, berilah aku kenikmatan dengan tetap hidup suamiku Rasulullah, ayahku Abu Sufyan, dan saudaraku Muawiyah. Dia ingin ditemani oleh suaminya, yakni Nabi SAW, kemudian ayahnya Abu Sufyan dan saudaranya Muawiyah. Apakah bisa hidup terus bersama Nabi? Apakah bisa hidup terus bersama bapaknya, bersama saudaranya? Ya, sama seperti kita. Apakah kita bisa hidup terus bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama orang tua kita? Apakah bisa hidup terus? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altillah li ajalin madrubatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah meminta kepada Allah sesuatu yang berkaitan dengan ajal-ajal yang telah ditentukan. Umur manusia telah ditentukan. Wa ayamin ma'dudatin, hari-hari yang telah dihitung. Wa arzakin maqsumatin, dan rezeki-rezeki yang telah dibagi. La yu'ajjala say'un qabla hillihi, tidak ada sesuatu pun yang dapat dipercepat sebelum tiba waktunya. Kematian tidak bisa dipercepat sebelum tiba waktunya. Wala yuakhirallahu syai'an ba'da hillihi, dan Allah tidak akan mengakhirkan sesuatu pun setelah tiba waktunya. Kalau kematian sudah tiba, maka Allah tidak akan mengakhirkannya. Walau kunti sa'altillah ayyu'izaki min azabin finnar au azabin fil qabri kana khairan au afdal. Seandainya engkau meminta kepada Allah agar Allah melindungimu dari azab neraka dan azab kubur, niscaya itu lebih baik dan lebih utama. Kalau mau berdoa, kalau mau meminta, minta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Itu lebih baik dan lebih utama. Kalau minta dipanjangkan umur, umur sudah Allah tetapkan.
umur sudah Allah tetapkan. Kalau sudah tiba waktunya, pasti seseorang akan meninggal dunia. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Jadi ketika berdoa pun kita harus pandai dalam berdoa. Minta yang terbaik. Minta yang afdol dan minta yang khair. Apa doa yang afdol dan doa yang khair? Minta dilindungi dari azab neraka dan azab kubur. Ini yang Nabi ajarkan kita, ya, untuk berlindung kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur, baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat, sebelum kita salam, ada doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Berlindung kepada Allah dari azab neraka. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang terbaik. Ini doa yang afdal, meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur. Adapun kalau kita minta umur kita dipanjangkan, umur suami kita dipanjangkan, umur istri kita dipanjangkan, orang tua kita, saudara kita, umur sudah Allah tetapkan. Berapa umur kita sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Tidak akan dimajukan dan tidak akan diakhirkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang keempat. Kematian sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, pembahasan yang keempat ini menjelaskan bahwa ajal setiap makhluk telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat mempercepat atau menunda ajalnya. Yang ketiga, beragam sebab kematian, sakit, ya, kecelakaan, tenggelam, terbunuh, dan yang lainnya hanyalah sebab yang nampak. Sedangkan kematian itu sendiri terjadi karena ajal yang telah Allah tetapkan. Jadi tenggelam, terbakar, terbunuh, kecelakaan itu hanya sebab yang nampak. Kenapa dia meninggal dunia? Ya karena sudah ajalnya. Karena sudah ajalnya. Kecelakaan itu hanya sebab. Terbakar itu hanya sebab. Tenggelam itu hanya sebab. Dia mati karena ajalnya sudah tiba. Kalau ajalnya belum tiba, walaupun dia tenggelam, walaupun dia terbakar, walaupun dia kecelakaan, maka dia tidak akan mati. Kalau ajalnya belum tiba. Jadi seseorang meninggal dunia karena ajalnya sudah tiba. Karena ajalnya sudah tiba. Adapun kecelakaan, tenggelam, terbunuh, itu hanya sebab. Itu hanya sebab yang nampak. Kemudian yang keempat, yang lebih penting daripada meminta umur panjang adalah meminta keselamatan dari azab kubur dan azab neraka. Kemudian mempersiapkan diri, ya, dengan amal soleh sebelum ajal tiba. Ini poin-poin penting pembahasan yang keempat. Kemudian al-matlabul khamis, pembahasan kelima, waktul mauti majhulun lana. Waktu kematian tidak diketahui oleh kita. Ya, tadi sudah kita bahas, kematian sudah ditetapkan waktunya. Kapan waktunya? Waktunya majhul lana. Waktunya tidak kita ketahui.
Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani kematian kita sudah Allah tetapkan. Kapan waktunya? Waktunya majhul, tidak diketahui. La ilma lil ibad bil waqti alladhi yahduruhu fihi al maut wa yanzilu bihim. Tidak ada pengetahuan bagi hamba-hamba tentang waktu datangnya kematian dan kapan kematian menimpa mereka. Ini berlaku untuk semua makhluk, semua manusia, semua jin. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal dunia. Fa inna ilma dzalika lillahi wahdahu. Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya milik Allah semata. Hanya Allah yang tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal dunia. Allah tahu kapan ana mati, Allah juga tahu kapan antum mati. Allah tahu waktunya kapan. Wa huwa wahidun min mafatihil ghaib allati istasarallahu bi'ilmiha. Ia adalah salah satu kunci-kunci perkara gaib yang Allah khususkan pengetahuannya untuk dirinya. Jadi waktu kematian itu adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Kunci-kunci semua yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kematian itu termasuk kunci-kunci yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Waqal, kemudian Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Surat Luqman ayat 34. Wa qad rawa al-Bukhari fi sahihihi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi khamsun. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci perkara gaib ada 5. Innallaha indahu ilmus sa'ah.
Kemudian beliau membaca firman Allah, sesungguhnya Allah hanya di sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaisa, dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa ada 5 perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci-kunci yang gaib ada 5. Yang pertama, kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Ini kiamat besar. Ya, kiamat besar. Ketika sangkakala ditiup, kemudian bumi hancur. Kapan terjadi hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang yang mengaku tahu kapan kiamat, maka dia pembohong. Pembohong besar, ya, pendusta. Bohong dia. Dia hanya mengira-ngira, hanya mereka-reka, hanya meramal. Ya, pembohong. Kita pernah dihebohkan dengan berita katanya 2012 terjadi kiamat. Kita yang sudah ngaji, ya, seorang muslim ketika mendengar berita-berita seperti ini, maka dia langsung meyakini itu berita bohong, itu berita dusta. Kiamat akan terjadi tahun sekian dan sekian, bohong. Ya, walaupun mereka mengatakan ijma' para dukun sepakat kiamat akan terjadi di tahun sekian dan sekian. Bohong, dusta. Gak ada yang tahu kapan kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan kiamat. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Kapan terjadi kiamat? Apa jawab Nabi? Nabi SAW mengatakan, ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, ya, kalau antum saja sebagai malaikat tidak tahu, apalagi ana sebagai seorang manusia. Nabi nggak tahu kapan kiamat, manusia pilihan. Malaikat Jibril nggak tahu kapan kiamat, malaikat pilihan. Kalau Nabi dan malaikat Jibril saja nggak tahu kapan kiamat, apalagi selain keduanya. Ya, apalagi orang-orang yang nggak jelas, yang mengatakan saya tahu kapan kiamat. Jadi pengetahuan tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, kapan dan di mana hujan akan turun. Ya, tentunya ini semua hujan, ya, dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat hanya Allah yang tahu kapan dan di mana hujan itu akan turun. Ya, kapan dan di mana hujan itu akan turun sampai hari kiamat hanya Allah yang tahu kapan dan di mana hujan akan turun. Kemudian yang ketiga, apa yang ada dalam rahim, ya. Kalau sekarang ada yang mengatakan sekarang sudah ada alat bisa mengetahui, ya, ini laki-laki, itu perempuan. Ya, kita katakan yang Allah ketahui semuanya tentang janin, bukan hanya laki-laki perempuan.
Allah juga tahu berapa rezeki yang akan dia dapatkan. Allah juga tahu berapa umur janin tersebut. Allah juga tahu nanti hidupnya bahagia atau celaka dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Bukan hanya sekedar ini laki-laki ini perempuan. Ya. Bahkan terkadang salah ya, terkadang keliru. Kemudian apa yang akan dikerjakan oleh seseorang besok. Ya, ini juga hanya Allah yang tahu. Memang kita punya rencana-rencana. Kita besok akan begini dan begitu. Tapi nggak ada yang tahu dengan pasti apakah besok kita bisa melakukan rencana-rencana tersebut ataukah tidak. Nggak ada yang bisa tahu dengan pasti. Hanya Allah yang bisa tahu dengan pasti. Ya, karena terkadang kita punya rencana besok kita akan begini, besok kita akan begitu. Ternyata besok kita sakit. Ternyata besok meninggal dunia. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu kapan apa yang dia kerjakan esok hari. Dia tidak akan mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya esok hari. Kemudian yang kelima, seseorang tidak mengetahui dia akan meninggal di mana. Apakah dia akan meninggal di Yogyakarta, ataukah dia akan meninggal mungkin di Jakarta, atau mungkin dia meninggal di Mekah atau di Madinah. Ya nggak ada yang tahu di tempat mana dia meninggal dunia. Dan juga seseorang tidak mengetahui bagaimana keadaan dia meninggal dunia. Apakah dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Kita tidak tahu bagaimana nanti kita meninggal dunia. Apakah meninggal kita baik atau meninggal kita buruk. Waliyazubillah. Ya, walaupun kita sekarang orang yang rajin beramal, kita nggak tahu apakah nanti kita akan tutup hidup kita dengan amal soleh ataukah tidak. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Ya, karena ada orang dia rajin beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, namun di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka dan akhirnya dia masuk neraka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga, sehingga jarak dia dengan surga sudah dekat sekali. Illa dhira'. Ya, tinggal sehasta. Ya, sehasta. Satu hasta itu dari siku sampai ujung jari. Jarak dia dengan surga sudah dekat. Namun takdirnya sudah ditulis oleh Allah, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka dan akhirnya dia masuk neraka. Wal iyazubillah. Al-amal bil khawatim, amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Ada orang yang tadinya melakukan amalan-amalan penghuni surga, ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka dan akhirnya dia masuk neraka. Ya, jadi kita tidak boleh ujub dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Itu semuanya taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. Kalau Allah tidak kasih kemudahan bagi kita, kita nggak bisa beramal. Kita nggak bisa beramal. Itu taufik dari Allah, bukan karena kehebatan kita, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan. Semuanya karena Allah. Kita bisa baca Al-Quran karena Allah, kita bisa sholat karena Allah, kita bisa berzikir karena Allah, kita bisa ceramah karena Allah, kita bisa datang ke kajian karena Allah. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap ya Allah terus memberi taufik kepada kita semua dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Taib. Jadi kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika meninggal dunia. Kita juga tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, waqad rawa Ahmadu fi musnadihi wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun
wa wafaqahu Az-Zahabi wa huwa kama qala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan beliau berkata hadis ini sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi, dan hadis ini sebagaimana yang mereka berdua katakan. Kama qala Syekh Nasiruddin Al-Albani an jama'atin minas sahabati, sebagaimana juga dinyatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dari sekelompok sahabat. Qalu, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu qabada 'abdin bi'ardin ja'ala lahu fiha hajatan. Apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu negeri, di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan keperluan bagi hamba tersebut di negeri itu, di tempat itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mau mencabut nyawa seorang hamba di Jakarta, Allah akan jadikan hamba itu punya keperluan di Jakarta, dia pergi di Jakarta, kemudian Allah akan wafatkan dia di sana. Kalau Allah mau mencabut nyawa seorang hamba di Mekah, Allah akan jadikan dia punya keperluan di Mekah, kemudian hamba itu akan pergi ke Mekah dan dia akan diwafatkan di sana. Semuanya kembali kepada keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang kelima tentang kematian, ya, tidak kita ketahui waktunya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, pembahasan ini, yang pertama, waktu kematian adalah rahasia Allah dan tidak diketahui oleh siapapun dari makhluknya. Yang kedua, seseorang tidak mengetahui kapan dan di mana ia akan meninggal dunia, serta bagaimana keadaannya ketika dia meninggal dunia. Yang ketiga, pengetahuan tentang waktu kematian termasuk bagian dari 5 kunci perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Yang keempat, jika Allah telah menetapkan seseorang meninggal di suatu tempat, Allah akan mengarahkan sebab-sebab sehingga orang tersebut berada di tempat itu ketika ajalnya tiba. Ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nasihat dan pelajaran, ya, bahwasanya kita semua akan mati, kita semua akan meninggalkan dunia ini, maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan banyak bertobat kepada Allah, dengan memperkuat keimanan kita dan memperbanyak amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.